Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14 ya. Jadi minggu depan pertemuan 15. Minggu depannya lagi sudah jadwalnya untuk UAS ya. Jadi hari ini pertemuan ke-14, tanggal 5 nanti pertemuan ke-15, materi terakhir. Lalu sekitar tanggal 12 nanti ujian akhir ya tanggal 12 itu kalau untuk bahasa Inggris ya sekitar tanggal belasan itu ya untuk minggu UASnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang writing a composition. Jadi ini merupakan salah satu kemampuan dalam bahasa Inggris dalam kepenulisan. Nah, beberapa pertemuan ini kan kita sudah belajar mengenai menulis artikel di jurnal. Nah, ini juga hampir sama ya tentang kepenulisan, hanya saja ini lebih rinci. Nanti saya akan berikan penugasan tentang menulis ini ya untuk dikumpulkan di minggu depan. Sebelum itu kita pelajari materinya ya. Nah, ini pengertian dari writing composition. What is a composition about? In a composition, you are mostly supposed to give your opinion about an issue and support it with the help of logical arguments and examples. Nah, jadi composition, menulis sebuah komposisi ini sebenarnya di bahasa Indonesia mungkin kalian sudah belajar ya. Ada teks komposisi gitu kan ya dalam bahasa Indonesia dulu waktu mungkin di SMA atau ada di ujian itu ya. Jadi sebuah teks komposisi ini biasanya adalah tulisan yang ditujukan supaya kalian itu bisa memberikan opini kalian dalam menanggapi sebuah masalah atau isu atau sebuah kabar mengenai hal-hal yang sedang trending gitu ya. Nah, untuk tulisan opininya itu didukung dengan argumen yang logis. Jadi opininya didukung dengan argumen yang logis dan contoh. Nah, sebagai contoh ya, misalkan sekarang ini mungkin yang lagi marak isu tentang kalau yang kaitan dengan lingkungan itu ya kan isu tentang perubahan iklim ya, isu perubahan iklim. Sebagaimana yang kita rasakan, mungkin kalau dulu musim-musim seperti ini musim penghujan itu ya, tapi sekarang hujannya kalau di daerah saya itu jarang gitu ya. Itu kan sebuah isu atau sebuah masalah. Kalian mungkin nanti bisa menuliskan tentang isu perubahan iklim, misalkan seperti itu. Nah, dan didukung dengan argumen yang logis, mengapa terjadi perubahan iklim, misalkan karena semakin banyaknya penggundulan hutan, semakin banyak orang yang membakar sampah. Hal ini yang kemudian meningkatkan kadar CO2 sehingga menimbulkan gas rumah kaca, misalkan seperti itu. Dan dikuatkan dengan contoh-contoh. Contoh-contoh isu yang mendukung adanya perubahan iklim gitu ya. Nah, jadi composition itu ya opini kalian yang didukung dengan argumen yang logis dan juga contoh gitu ya. Nanti kita akan belajar ke contoh tulisannya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak, lanjut ya. Structure of a composition. Pertama, title atau judul. Nah, judul ini jadi composition itu memuat yang pertama judul ya, sebagaimana tulisan-tulisan itu ya, pasti yang menjadi bagian yang pertama adalah judul atau title. Judul ini menggambarkan isi ya, keseluruhan isi dari awal sampai akhir. Jadi judul yang bagus itu yang bisa menarik pembaca dan juga menggambarkan isi ya, isi dari sebuah tulisan tersebut. Nah, ini selanjutnya adalah introduction. Introduction itu bagian pendahuluan. Nah, sebagaimana kita kemarin belajar ya di tulisan di artikel jurnal kemarin, bagian utama pertama yaitu termasuk bagian pertama adalah introduction atau pendahuluan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, introduction itu ya memuat bagian-bagian latar belakang mengapa tulisan ini dibuat. Ya, misalkan kalau mengambil tema tentang perubahan iklim, mungkin pendahuluannya bisa menceritakan fakta-fakta di lapangan tentang perubahan iklim, apa yang dirasakan oleh penulis saat ini karena adanya perubahan iklim, dan latar belakang apalagi yang kiranya bisa mempengaruhi tentang perubahan iklim. Jadi introduction ini memuat tentang alasan mengapa tulisan tersebut ditulis. Yang selanjutnya adalah main part atau bagian utama. Bagian utama itu kalau di artikel seperti yang kita bahas kemarin ya meliputi bagian hasil dan pembahasan. Tapi kalau di composition ini lebih ringkas ya. Jadi nggak disendiri-sendirikan ya. Kalau yang di artikel kemarin kan disendiri-sendirikan hasil pembahasan lalu lebih ilmiah, lebih rinci gitu ya. Kalau di main part yang di bagian composition ini lebih fleksibel dalam artian lebih ketulisan populer, tidak terlalu ilmiah. Yang bagian terakhir conclusion atau kesimpulan. Conclusion ya berarti menyimpulkan bagian awal mulai dari inti ya, mulai dari introduction hingga main part. Intinya apa dari tulisan tersebut. Nah, kalau digambarkan di sini biasanya ada title, lalu di sini introduction, main part, dan yang terakhir kesimpulan. The function of the title, fungsi dari judul. Arouse the reader's interest. Jadi judul itu yang bagus itu menimbulkan ketertarikan dari pembaca. Jadi judul yang bagus itu membuat pembaca tertarik ya. Jadi yang enggak kalau misalkan tulisan itu sudah pernah dibaca atau judulnya sudah pernah dibuat gitu kan kadang pembaca nggak mau membaca lagi ya kan ini sudah pernah saya baca gitu ya. Jadi penulis yang baik itu yang bisa menuliskan title yang bagus yang bisa menarik pembaca. Karena kadang orang-orang itu melihat judulnya dulu ya dibandingkan isinya. Jadi judul ini yang mungkin yang pertama kali dibaca oleh pembaca sehingga akan lebih bagus kalau judul itu menarik sehingga bisa membuat pembaca tertarik membaca artikel kita atau membaca tulisan kita. Nah, judul itu juga introduce or hint at the topic. Nah, jadi judul itu juga akan memperkenalkan dari topik yang akan kita tulis. Judul itu kan ya mencakup keseluruhan dari isi ya, jadi secara tidak langsung juga introduce the topic, topik yang akan kita tulis. Nah, ini lanjut ya, creating a title. You may try
to attract attention with the help of an allusion, a pun, an alliteration, a quotation, a question. Nah, jadi menulis judul ini ada caranya tersendiri gitu ya. Ada orang yang menulis dengan quotation, itu berarti ada quote, masukkan quote. Ada judul yang berupa pertanyaan ya, atau judulnya pokoknya yang membuat pembaca tertarik gitu ya. Jadi biasanya judul itu dibatasi ya, maksimal sekitar 12 kata itu. Karena kalau terlalu panjang juga akan membosankan gitu ya. Nah, jadi judul ini yang penting bisa menarik, ter, ter apa ya, tergantung kalian untuk menuliskan. Tapi lebih baik kalau judul itu mengandung quotation atau question. Pokoknya ya terserah penulis, hanya saja yang membuat menarik membaca, yang membuat pembaca tertarik gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian mau nulis judul itu supaya kalian bisa ngecek apakah membaca tertarik gitu, coba diutarakan ke grup kelas atau ke temannya gitu, kira-kira kalau kalian nulis judul seperti ini, temannya ada yang tertarik atau tidak gitu ya. Jadi biasanya kita mengcounter judul yang sudah kita tulis ini dengan menanyakan ke teman atau ke orang lain gitu. Jadi supaya tahu apakah judul kita itu bisa diterima atau tidak. Evaluating titles. Imagine you want to write a composition about the problem of road rage. Which do you consider the best title? Nah, ini misalkan mau menulis tentang ini ya, road rage ini ya. Apakah judulnya road rage atau mobil madness atau high noon on the highway. Nah, ini contoh-contoh judul ya, contoh-contoh judul dengan sebenarnya temanya hampir sama, tapi dengan judul yang berbeda. Nah, ini kalian bisa mendalami ya, mana yang kiranya paling menarik menurut kalian dan juga menurut teman-teman gitu ya. Jadi biasanya kalau saya mau nulis judul itu biasanya saling mengcounter ya dengan teman. Kalau misal judul seperti ini bagus atau tidak, bagusnya seperti apa gitu. Sehingga teman-teman itu tadi kan dijadikan pembaca ya, apakah tertarik atau tidak, apakah sudah bagus atau belum tulisan kita, judul kita. Ya, yang part kedua setelah title adalah introduction. Ya, yang introduction, the function of the introduction. Fungsi dari bagian pendahuluan. Introduce the topic and purpose of the composition. Nah, jadi bagian pendahuluan ini mengenalkan bagaimana tema dan tujuan dari composition. Nah, seperti artikel kemarin ya, kalau bagian introduction itu yang mengenalkan latar belakang, topik, tujuan dari composition, dari tulisan kita. Arouse the reader's interest in the topic. Jadi mengembangkan ketertarikan pembaca pada topik yang kita tulis. Jadi supaya menarik pembaca. Lead to the main part. Nah, judul yang introduction yang bagus itu yang bisa mengarahkan pada bagian utama. Jadi dikaitkan dengan bagian utama. It often gives the writer's opinion about a controversial issue. Ini juga seringkali memberikan opini penulis tentang isu-isu atau masalah yang kontroversi. Nah, jadi
mengangkat isu-isu yang terkini yang kiranya kontroversi di kalangan masyarakat. Misalkan yang tadi tentang perubahan iklim, yang kontroversi mungkin tentang yang terjadi saat ini apa ya, yang seringkali kalau yang dilihat di daerah saya itu kan ya pembakaran gitu ya, isu-isu yang kontroversi yang di dekat kita itu ya, yang perlu diangkat juga di latar belakang supaya lebih menarik pembaca. Nah, di bagian introduction, ini bisa mencakup personal anecdote, real or hypothetical example. Jadi, anekdot personal, lalu contoh-contoh yang nyata, atau ya fakta di lapangan ya, kejadian-kejadian di lapangan, itu juga bisa ditulis di introduction, question, quotation, surprising or shocking statistic. Surprising or shocking statistic ini atau data ya, data statistika ini sering ya dibawa di latar belakang. Kalau misalkan membahas misal perubahan iklim, jadi membahas tentang statistika perbandingan data CO2, misalkan data CO2, data jejak karbon di tahun ini bandingkan dengan tahun ini. Nah, itu juga bisa masuk di introduction. Jadi, introduction itu biasanya berupa data yang dibubuhi dengan opini kita. Atau juga bisa ditambahkan striking image, ditambahkan gambar ya. Itu tadi untuk dua bagian pertama, title, lalu introduction. Nah, selanjutnya ini yang bagian penting ya, main part atau bagian utama. Ini bagian utama dari sebuah composition. Normally, your main part should consist of 3 paragraphs. Jadi biasanya secara minimal ya, your main part should consist of 3 paragraphs. Mencakup 3 paragraf. Begin each paragraph with a topic sentence that summarize the main idea of the paragraph. Jadi mulailah masing-masing paragraf dengan topik, kalimat topik yang merangkum ya, main idea of the paragraph. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, bahwasanya setiap paragraf yang bagus itu mengandung satu main idea atau ide utama yang biasanya ditaruh di bagian awal. Jadi ada paragraf utama atau main sentence, main idea, ide pokok itu ditulis di bagian kalimat pertama. Biasanya minimal ada 3 paragraf. Jadi kalau 3 paragraf di main part berarti ada 3 ide utama. Indent the first line of each new paragraph. Lalu in a discuss composition, there are 4 paragraph. Nah, sebenarnya ini lebih ke ini ya, nggak ada batasan ya sebenarnya, tapi normalnya biasanya sekitar 3 atau 4 gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu sedikit kan ya pembahasannya kurang rinci, makanya biasanya di composition itu tulisannya sekitar 3 sampai 4 paragraf, mungkin ya sekitar 300 kata atau 500 kata gitu. Nah, jadi harapannya dengan kalimat yang sejumlah itu bisa mencakup isi yang bagus. Nah, arranging paragraphs. Paragraphs should be arranged in climatic order from the weakest to the most convincing argument. Nah, jadi gambarannya ya kalau menulis paragraf ini bisa dibilang ada bagian utama yang kemudian dijabarkan gitu ya. Ada topik utama dalam paragraf lalu dijabarkan menjadi beberapa bagian. Mungkin ada jadi 3 paragraf atau jadi 4 paragraf itu. Lalu bagian discuss topics. When the topic demands discuss, you should give 2 pros and 2 cons. Nah, jadi apabila ada bagian diskusi di main paragraf, main part tadi, kalian juga bisa menuliskan pro dan kontra terhadap isu tersebut. Nah, jadi kan
tulisan itu pasti ada pro dan kontranya ya. Di bagian main part ini ada bagian tentang tulisan itu, lalu ditambahi pro dan kontra. Ini sebenarnya nggak wajib ya, tapi lebih baik kalau misalkan juga ditulis isu yang pro dan isu yang kontra. Begin with the weaker arguments and finish with the more convincing ones. Nah, jadi dimulai dari argumen yang lemah dan diakhiri dengan yang lebih bagus. Jadi discuss topics ini ya supaya tulisan itu lebih menarik lagi. Mungkin ditambahi isu-isu yang pro kontra gitu ya. Kan kalau misalkan mungkin dibandingkan dengan tulisan penelitian terdahulu kan pasti ada hasil yang pro dan kontra gitu. Jadi ini bisa ditambahkan di bagian main part di discuss topic. Terakhir ada conclusion. Don't just repeat yourself, don't present new arguments. Jadi jangan mengulang ya, mengulang tulisan yang persis sama, tapi buat kalimat lagi yang menggambarkan dari conclusion. Lalu jangan menambahkan argumen baru, tapi menyimpulkan dari argumen yang sudah kalian tulis. It is often elegant to refer back to the introduction or the title. Nah, jadi conclusion yang bagus itu yang berhubungan ya dengan introduction atau dengan judul. Jadi masih ada benang merahnya, nggak membuat kesimpulan sendiri gitu maksudnya. Nah, ini untuk materi pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk contoh dari writing a composition. Ini contohnya. Ini memuat beberapa bagian sesuai yang dijelaskan tadi. Pertama title, judul. Kedua introduction. Yang ketiga main part. Yang terakhir conclusion. Nah ini title-nya tentang The Impact of Sustainable Practices on Modern Business. Nah, jadi dampak dari praktek sustainable pada bisnis modern. Nah, di introduction ini silahkan kalian bisa menuliskan dari gambaran ya, gambaran mengenai isi composition yang berkaitan dengan judul. Jadi misalkan in the contemporary business landscape, the integration of sustainable practices has emerged as a critical factor influencing the success and longevity of enterprises. Nah, jadi introduction ini bisa ditulis yang berkaitan dengan judulnya. Nah, ini ya nggak harus panjang-panjang ya. Jadi ini contohnya mungkin jadi satu paragraf, itu kalian bisa menuliskan introduction yang berkaitan dengan judul ini. Lalu masuk ke main part. Main part tadi kan bisa mencakup mungkin 3 sampai 4 paragraf itu ya, yang memuat ide pokok gitu kan. Nah, ini ide pokok pertama contohnya the imperative for sustainable practices. Yang kedua, overcoming challenges in implementation. Yang ketiga, the business case for sustainability. Jadi di sini ada business case atau contoh kasus bisnis untuk sustainability.
Dan yang keempat, a vision for the future. Nah, jadi di bagian main part ini menjelaskan berkaitan dengan judul Impact of Sustainable Practices on Modern Business. Ya bebas kalian mau menuliskan main part apa, tapi ya itu sekitar 3 sampai 4 paragraf. Nah, kalau yang ini ya minimal 1 paragraf lah. Ini nggak sama kayak artikel kemarin ya yang panjang ya. Kalau ini bisa pendek ya, kan di introduction ya intinya cuma 1 paragraf, lalu di main part sekitar 3 sampai 4 ide pokok berarti ya 4 paragraf gitu ya. Lalu di conclusion, kesimpulan ini 1 paragraf. Ini contohnya ya. In conclusion, the integration of sustainable practices has become more than a trend. It is a necessity for business navigating the complexities of the modern world. From mitigating environmental impact to meeting consumer expectation, business that embrace sustainability are better positioned for long-term success. As we move forward, the imperative is clear. Business must not only adapt to sustainable practices, but actively contribute to a more eco-conscious and socially responsible global economy. Nah, jadi conclusion ini ya masih berkaitan ya dengan judul dan juga dengan isinya, hanya saja dibuat dengan kalimat yang lain. Tuh. Nah, jadi cukup dengan 1, kalau ini 3 berarti 3 sama 1, 4, minimal 5 paragraf untuk menulis composition yang memuat di title, introduction, main part, and conclusion. Nanti saya kirim di grup. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini untuk tugasnya ya. Ini tugas dikumpulkan minggu depan. Tugas writing composition. Topik bisnis di digital, business in the digital era, challenges and opportunities. Atau mungkin kalian boleh membuat topik yang lain yang kaitan dengan biokewirausahaan. Ini biar ini topiknya bebas saja ya. Bebas masih dalam lingkup biokewirausahaan. Bebas mau nulis apa ya? Bagiannya terdiri dari introduction, main part, conclusion, seperti contoh tadi. Nanti saya kirimkan contohnya. Format, use clear language and adhere to a formal writing structure. Ensure a logical flow between each section from the introduction to the conclusion. Text length ini nggak saya batasi ya. Yang penting minimal ini tak tulis gini aja. 1 paragraf, introduction 1 paragraf, main part minimal 3 sampai 4, yang conclusion 1 paragraf. Nah, jadi ini nulis topiknya bebas, masih dalam lingkup biokewirausahaan, partnya introduction, main part, conclusion. Lalu submission, deadline, 1 week from the assignment date. Jadi dikumpulkan untuk minggu depan. Ya, ini untuk tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak?
Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Halo, tidak ada. Mengenai tugasnya tidak ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah paham ya? Sudah bisa dipahami? Dikit 8, Bu. Gimana? Udah ya. Nah, nanti saya kirimkan melalui ketua kelas. Nanti untuk dikumpulkan di minggu depan untuk tugasnya. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga di minggu depan juga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.